Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam channel ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan juga kita mudah-mudahan digampangkan dalam masalah rezeki kita. Untuk selanjutnya kita membahas tentang masalah tentang sejarah masuknya agama Islam ke negeri Indonesia, negeri kita ini, negeri yang kita cintai. Jadi agama Islam masuk ke negara Indonesia ini ada 3 gelombang, ada 3 fase. Yang pertama, gelombang pertama itu Islam masuk ke Indonesia dimulai dari abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-10 Masehi. Jadi ada beberapa fase ya, tidak langsung orang Islam itu masuk Islam semua, enggak. Orang Indonesia masuk Islam semua, enggak. Tadi bertahap. Setelah kemarin dijelaskan bahwasanya sejarah orang Arab masuk ke daerah Nusantara melalui dataran Gujarat, negara Gujarat, terus menyebar ke daerah Indonesia, ada yang ke Vietnam, ke Cina dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita fokus terhadap sejarah bagaimana orang-orang Arab atau ulama-ulama terdahulu ini masuk ke daerah Indonesia. Nah, gelombang yang pertama ini dinamakan masa Islamisasi atau pengislaman masyarakat pribumi Indonesia. Proses Islamisasi ini berjalan secara damai tanpa ada paksaan dan kekerasan. Jadi istilahnya mereka berdagang, plus mengajarkan pemahaman Islam seperti ini, ditunjukkan oleh sifatnya, akhlaknya dan juga yang lain itu. Jadi proses pengislaman di negara Indonesia bukan melalui peperangan dan bukan melalui paksaan. Jadi istilahnya mereka menunjukkan terhadap akhlak-akhlak mereka. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang pribumi yang ada di Indonesia ini tertarik. Oleh karena itu waktu yang dilalui proses Islamisasi ini sangat panjang. Jadi proses pengislaman negara Indonesia pas abad 7 sampai abad 10 ini sampai 300 tahun. Dan pada masa itu yang menganut Islam selain dari para pedagang yang datang itu juga ini biasanya bandar-bandar yang ada di Indonesia. Jadi orang-orang kaya itu ikut mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para pedagang dari negara Arab. Sejak saat itu mulai tumbuh kelompok-kelompok yang mengamalkan ajaran agama Islam. Kelompok ini terus berkembang hingga mendekati pusat-pusat kerajaan Buddha. Jadi dulu kan di Indonesia terkenal itu agamanya Buddha, terkenal agamanya Hindu dan juga yang lain. Nah, pas abad ke-7 sampai abad ke-10 ini banyak orang-orang pedagang dari negara Arab. Selain mereka berdagang, tapi membawa misi yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya sedikit demi sedikit tanpa paksaan para saudagar-saudagar yang ada di Indonesia itu memeluk agama Islam dan mereka semakin berkembang hampir mendekati terhadap kerajaan-kerajaan Hindu. Nah, ini abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Jadi prosesnya itu emang sangat panjang sekali. Mungkin pada kesempatan hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap ikuti channel ini. Mudah-mudahan kita bisa saling bertukar wawasan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini itu bisa membawa manfaat, maslahat, terutama dalam masalah pengetahuan bagi kita biar tidak lupa akan sejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.